Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bunda Zaman Now. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan apa sih yang dimaksud oleh daftar instruksi monitoring kualitas ST 2023 UTP yang sudah dilakukan oleh tim monitoring kualitas pada beberapa waktu yang lalu. Di sini dikatakan bahwa ada beberapa instruksi yang harus teman-teman perhatikan dalam pengisian dokumen L1 dan dokumen L2 Sensus Pertanian 2023. Ini pada PME dan Koseka sebenarnya sudah diberikan untuk mitra ya, sudah diberikan WA Blast untuk teman-teman itu mengisi link yang sudah diberikan. Jadi jangan asal isi, sebenarnya yang ada di dalam WA Blast itu adalah link mengenai instruksi-instruksi yang harus teman-teman lakukan, karena dari hasil tim monitoring kualitas hal itu tidak diperhatikan atau kurang diperhatikan oleh PPL. Makanya jangan sampai apa yang sudah diinstruksikan itu terjadi lagi. Makanya diberikanlah yang namanya instruksi hasil monitoring kualitas. Yang pertama, instruksi yang saya temukan di halaman instruksi L1 adalah mengenai rincian 517. Rincian 517 itu artinya blok 5 kolom 17 dokumen L1. Blok 5 kolom 17 dokumen L1 itu adalah untuk subsektor utama di rumah tangga tersebut. Jadi ditemukan bahwa subsektor utama itu yang sudah diperiksa oleh tim monitoring kualitas itu perlu diperbaiki isiannya, karena ditemukan isian subsektor utama bukan berdasarkan nilai produksi terbesar. Jadi pada kolom 17 dokumen L1 yang menjadi subsektor utama adalah subsektor yang memberikan pendapatan terbesar bagi rumah tangga tersebut. Itulah subsektor yang kita buat. Artinya pilihannya nanti ada di bagian bawah, itu kalau nggak salah 1 sampai 7. Nah, itu yang mana dari 7 subsektor itu yang menjadi pendapatan terbesar dari rumah tangga tersebut. Maka itulah isi di kolom 17. Di sini dikatakan langkahnya untuk menentukan subsektor utama tadi dengan cara teman-teman itu menanyakan nilai produksi terbesar. Nilai produksi terbesar dalam artian kalau di sini dari hasil instruksi monitoring kualitas yang menjadi produksi terbesar adalah subsektor yang mempunyai nilai produksi terbesar untuk menentukan sektor utama. Sebenarnya kalau dibilang nilai itu adalah artinya berapa hasil panenan dikali dengan harga jual saat itu. Nah, itu yang bisa pendekatan yang bisa kita lakukan untuk menentukan subsektor utama atau subsektor yang menjadi andalan di keluarga tersebut, pendapatannya terbesar dari subsektor yang mana tadi di kolom 17. Pendekatannya seperti yang kata saya tadi adalah dengan menentukan pendekatan nilai produksi terbesar. Nilai produksi itu diperoleh dari volume produksi, berapa kilogram dapatnya dikali dengan harga jual. Maka itulah ya, subsektor yang menjadi subsektor utama dari rumah tangga tersebut. Lalu rincian 518 adalah jumlah ART yang memelihara, menguasai, atau melakukan kegiatan pertanian. Diperlukan wawancara lebih mendalam karena kurang pemahaman konsep dan probing. Seluruh ART usia lebih dari sama dengan 10 tahun atau 10 tahun ke atas harus ditanyakan kegiatan pertanian yang dilakukan. Ini di sini katanya langkahnya dengan tanyakan kegiatan seluruh ART dalam rumah tangga yang dikunjungi, dan jika mengelola maka dicakup sebagai UTP, dan sebaliknya jika hanya membantu buruh atau pekerja tanpa mengelola dan menanggung resiko bukan UTP. Jadi kolom 18 blok 5 itu adalah menanyakan berapa banyak orang atau anggota rumah tangga dalam bangunan tersebut yang mengusahakan tanaman pertanian sendiri, mengelola tanaman sendiri. Ibaratnya ketika ada satu lahan sama-sama dikerjakan oleh suami dan istri, itu yang mengelola hanya salah satunya saja. Bisa jadi suaminya, bisa jadi istrinya.
Tapi teman-teman harus lihat apakah mata pencarian suaminya itu hanya sebagai orang yang mengusahakan tanaman pertanian. Karena bisa jadi sebenarnya mengusahakan tuh si istri, si suami ini punya pekerjaan lain, mungkin sebagai karyawan, hanya sekali-sekali yang membantu. Maka posisinya ketika istri yang lebih banyak menggeluti dunia pertanian tadi, maka si istri yang menjadi orang yang mengusahakan tanaman pertanian, dengan si suami sebagai pekerja keluarga, istilahnya orang yang membantu untuk mengurus sektor pertanian tadi tanpa dibayar. Itu bahasa dari pekerja keluarga. Jadi yang di sini adalah orang-orang di kolom 5 blok di blok 5 kolom 18 adalah orang-orang yang memang mengusahakan tanaman sendiri tanpa ada campur tangan orang lain. Ketika ada yang bantu, ya mereka tuh hanya membantu saja, atau bahasanya hanya sebagai pekerja keluarga. Lalu rincian 510 mengusahakan tanaman pangan. Di sini dia menanyakan, tim MK menanyakan apakah mengusahakan tanaman pangan ini harus dipelajari lagi. Dipelajari kembali konsep karena rumah tangga menanam tanaman pangan untuk dikonsumsi sendiri, bahkan ada yang dijual tidak dicatat sebagai RTP atau kolom tanaman pangan tidak terisi. Langkahnya dengan tanaman pangan termasuk padi dan palawija, baik dikonsumsi sendiri seluruhnya ataupun sebagian dijual, tercakup dalam rumah tangga pertanian. Jadi bahasanya di sini mengusahakan tanaman pangan itu ketika apa yang dia tanam itu tidak dijual, dia makan sendiri, seperti dia nanam ubi kayunya tidak pernah dijual, ketika panen dia untuk konsumsi orang-orang di rumahnya, hanya ubi kayu saja yang dia tanam, itu masuk ke dalam rumah tangga pertanian. Maka rumah tangga tersebut dicakup dalam kegiatan Sensus Pertanian 2023, atau bahasa lainnya dicatat L2-nya, ada L2-nya untuk rumah tangga tersebut. Makanya rincian 510 ini dijadikan monitoring atau instruksi kembali karena ditemukan ada yang tidak mencatatnya. Dan penegasan terakhir adalah ketika tanaman pangan tadi dijadikan tanaman pagar di sekeliling rumah mungkin itu, atau di sekeliling lahan, dan hanya ditanam satu baris saja ubi kayu di mengelilingi lahan, maka itu tetap dicatat ubi kayu yang mengelilingi lahan tadi, dengan nanti pencatatan luas tanamnya itu 1 meter persegi, luas panennya juga 1 meter persegi. Itu pencatatan di blok 4. Makanya semuanya dicatat ketika yang bersangkutan atau orang-orang dalam rumah tangga tersebut ada mengusahakan tanaman pangan. Lalu rincian 512 untuk mengusahakan perkebunan. Untuk mengusahakan perkebunan ini, menurut tim MK diperlukan wawancara lebih mendalam karena rumah tangga mempunyai tanaman perkebunan dan hasilnya dijual, tetapi tidak dicakup karena responden tidak menyebutkan kepada petugas karena jumlahnya sedikit sehingga tidak tercatat mengusahakan tanaman perkebunan. Langkahnya dengan probing yang lebih mendalam kepada setiap rumah tangga. Tanyakan tiap subsektor, jangan hanya berdasarkan pengakuan responden agar tidak ada yang terlewat. Ya, ini sebenarnya kalau di rincian 512 itu adalah pengakuan responden saja. Apakah mereka mengakui bahwa mereka itu mempunyai tanaman perkebunan atau tidak. Nah, akhirnya karena kita berdasarkan pengakuan responden dan responden ini kadang kurang jujur, maka ditemukanlah kondisi bahwa ada responden yang mengusahakan tanaman perkebunan tapi belum dicatat. Karena apa? Responden tidak menyebutkannya dengan alasan itu tuh sedikit, nggak usah dicatat gitu ya. Padahal mau sedikit mau banyak selama dijual ya tetap harus dicatat. Nah, yang seperti ini sebenarnya bukan tidak sepenuhnya kesalahan dari PPL juga, karena kadang kembali lagi kepada responden apakah mereka mau jujur atau tidak. Lalu di rincian 5 kolom 14 mengusahakan perikanan juga sama, diperlukan wawancara lebih mendalam karena rumah tangga menangkap ikan di sungai untuk dijual tapi tidak dicatat. Nah, kalau untuk rumah tangga yang ada menangkap ikan di sungai sebenarnya adalah rumah tangga yang jarang ditemui, cenderung jarang ditemui di wilayah-wilayah tertentu, karena ketika mereka itu menangkap ikan di sungai dan dijual, biasanya tetangga kiri kanannya tahu.
Tapi kembali lagi, apakah informasi itu sampai kepada petugas atau tidak? Karena kadang responden itu seperti tadi tidak jujur dengan apa yang mereka usahakan. Tapi tidak ada salahnya kita tetap tanyakan, ada nggak dalam rentang waktu 1 Mei 2022 sampai 30 April 2023 anggota rumah tangga atau orang yang di dalam rumah tangga tersebut menangkap ikan di sungai atau menangkap ikan di sawah atau menangkap belut di sawah. Nah, ini seperti itu, dan hasilnya itu dia jual. Karena ketika ada, maka itu masuk ke dalam perikanan tangkap yang di sungai atau di sawah. Ini ada, tapi biasanya rumah tangga tertentu dan tidak terlalu banyak. Tapi ketika diperoleh informasi tersebut di kemudian hari ketika di tetangganya, yang mestinya secara SOP-nya petugas itu kembali lagi ke rumah tangga tersebut untuk memastikan benar nggak informasi yang diperoleh bahwa ada orang dalam rumah tangga tersebut yang melakukan perikanan tangkap seperti di sungai, di sawah, ataupun di tempat-tempat tergenang lainnya. Lalu rincian 511, mengusahakan hortikultura. Ini juga sama, mengusahakan hortikultura itu saya tahu sendiri bahwa untuk penulisan di blok 4 itu butuh perjuangan tersendiri, karena kita harus memahami yang namanya luas tanam, luas panen, lalu supron, dan itu juga cukup mumet sebenarnya ketika ketemu dengan responden dengan sektor hortikultura atau tanaman semusim. Tapi mau tidak mau, karena rentang waktunya itu di 1 Mei 2022 sampai dengan 30 April 2023, apapun yang ditanam oleh anggota rumah tangga atau unit usaha yang ada dalam bangunan tersebut harus dicatat. Karena kenapa? Kalau tidak dicatat, sebenarnya itu nanti akan kembalinya dampaknya ke masyarakat di daerah tersebut. Dalam artian, semakin banyak orang-orang itu mengusahakan tanaman hortikultura, sayuran lah ya dalam artiannya, akan mempengaruhi kebutuhan pupuk di wilayah tersebut, akan mempengaruhi stok sayuran dari wilayah tersebut. Kalau di kabupaten kami, jujur, hortikultura itu adalah komoditas unggulan, karena hortikultura dari kabupaten ini dibawa ke Jambi, dibawa ke Palembang, dibawa ke Lampung, ada yang dibawa ke Medan, ada yang dibawa ke Padang, dan semuanya itu yang kualitas grade-nya bagus itu selalu diekspor keluar kabupaten. Sementara kami dalam kabupaten sebenarnya grade-nya itu bukan lagi grade A yang kami beli di pasar, tapi sudah ke grade C atau malah ke grade D. Nah, untuk yang bagus-bagus itu sudah dibawa ke luar kabupaten. Makanya ketika tidak tercatat nanti akan mengakibatkan kasihan kepada petani-petaninya sendiri untuk kedepannya. Karena kenapa? Dengan tidak dicatatnya itu nanti akan menghasilkan data yang tidak menggambarkan posisi lapangan saat ini. Itu akan bahaya, karena di wilayah-wilayah tertentu yang memang dominan menanam hortikultura itu pasti akan banyak butuh pasokan pupuk, banyak butuh pasokan pestisida, dan banyak butuh yang namanya penyuluhan nanti itu dan sebagainya yang memang dibutuhkan di sektor-sektor pertanian. Itulah kenapa di rincian 511 ini dikatakan juga oleh tim MK bahwa diperlukan probing mendalam untuk mengetahui apa saja komoditas yang ditanam oleh unit usaha yang ada dalam bangunan tersebut atau orang yang mengusahakan tanaman pertanian di dalam bangunan tersebut. Jadi kita ibaratnya ketika dia sekali tanam di hortikultura itu yang ditanamnya apa saja, apakah luas tanamnya normal. Ketika semua yang ditanam itu luas tanamnya normal, maka semua yang ditanam itu kita catat. Itu baru satu supron. Ketika sudah beda supron, baris lagi, tambah lagi. Makanya pernah saya bilang di video saya sebelumnya bahwa untuk wilayah-wilayah yang horti ini akan banyak butuh waktu untuk pendataan. Lalu rincian 519 adalah nomor urut ruta pertanian. Memiliki instruksinya, katanya perhatikan kembali konsistensi penulisan nomor urut ruta pertanian. Harus sesuai antara dokumen L1 dan L2. Nah, kalau yang rincian 519 ini kembali lagi sama PPL-nya. Apakah penomoran yang diberikan ketika di lapangan itu sudah sesuai dengan dokumen L2? Karena bisa jadi di lapangan itu sebenarnya lagi hektik ya, ibaratnya kita lagi pusing, harus juga memberi nomor urut di kolom 19, ternyata nanti pas di dokumen L2 itu sudah
beda yang kita catat. Nah, ini ditemukan perbedaan seperti itu. Nah, sebenarnya di sini nanti ketika dari PPL-nya berbeda, itu kembali lagi ke PML. Sebenarnya PML lagi yang memperbaikinya, jangan sampai yang seperti ini terlewat. Lalu di L1, masih di instruksi L1 adalah untuk memeriksa kembali konsistensi isian dokumen L1, L2, peta WS dan geotagging. Nah, ini sebenarnya ini sepaket, ini L1-nya, L2-nya apakah cocok atau tidak, dan peta WS dan geotagging. Jadi peta WS-nya sudah digambar atau belum, geotaggingnya sudah ada tagging atau belum, ketika sudah apakah nomor bangunannya sesuai dengan yang dibuat dalam kolom 4 dokumen L1 atau belum. Nah, yang kadang ini yang masih ada ketidaksesuaian antara yang di-upload di aplikasi Bookerstat dengan yang di kolom 4 dokumen L1 yang bagian pemutakhiran ini. Itu untuk bagian pemutakhiran. Untuk bagian pencacahan lengkap yang L2, insya Allah akan saya upload pada video berikutnya agar teman-teman dapat dijadikan panduan kembali bagaimana cara memahami instruksi yang sudah diberikan oleh tim monitoring kualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.